Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Nezar, dan video kali ini saya akan membahas tentang topik yang baru, teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas yaitu MTCA atau mikrotik, teman-teman. Baik, langsung saja ke videonya. Nah, oke teman-teman. Di video kali ini kita langsung membahas yaitu apa itu MTCA atau kita bisa sebut Mikrotik Certified Network Access State. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu untuk materinya ada 4 teman-teman, yaitu apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran dan timeline mikrotik itu apa, program sertifikat mikrotik itu seperti apa, ataupun terkait ujian MTCA itu seperti apa teman-teman. Nah, kita langsung saja ke materi 1 teman-teman, yaitu apa itu mikrotik. Nah, Mikrotik ini merupakan perusahaan vendor asal Riga, Latvia yang berdiri pada tahun 1996 oleh John Turley dan Ernest Regtes. Mikrotik ini berfokus pada pengembangan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, teman-teman. Nah, Mikrotik ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu ada yang namanya perangkat keras atau hardware ataupun perangkat lunak yaitu software. Yaitu kita bisa sebut sebagai router OS ataupun router BD atau board, teman-teman. Nah, untuk router OS itu seperti software, teman-teman, yaitu perangkat lunak atau otaknya dari mikrotik itu. Nah, sedangkan router board atau BD yaitu perangkat keras atau hardware, itu seperti perangkat fisik dari mikrotik itu sendiri, teman-teman. Nah, jaringan seperti router, switch, dan wireless access point, teman-teman. Nah, untuk perusahaan ini juga memiliki moto yaitu routing the world, teman-teman, dan menyediakan beberapa sumber informasi bagi penggunanya melalui situs resmi, forum komunitas, ensiklopedia, atau kita bisa cari yaitu di wiki mikrotik serta kegiatan mikrotik user meeting atau kita bisa sebut MUM. Nah, teman-teman bisa cari forum-forum yang teman-teman ingin cari, yaitu di sini ada forum komunitas mikrotik, teman-teman. Dan teman-teman ingin mengetahui mikrotik itu apa, seperti apa, kita bisa lihat di wiki mikrotiknya, teman-teman, atau langsung dari mikrotiknya langsung juga bisa, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi kedua, yaitu apa itu tujuan pembelajaran dan timeline mikrotik itu bagaimana. Nah, tujuan mikrotik pembelajaran ini adalah memahami karakteristik, fitur, dan kemampuan mikrotik router OS, serta mempelajari proses instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar. Nah, untuk tujuan ini sangat penting, teman-teman, untuk kita bisa memperoleh sertifikat, teman-teman, sertifikat dari mikrotik ini. Nah, awalnya kita harus memahami karakteristik fiturnya dulu, teman-teman. Bagaimana mikrotik itu seperti apa, mikrotik router OS itu apa, router board itu apa, teman-teman. Nah, kita juga harus mempelajari prosesnya, yaitu kita lihat bagian dalamnya router OS itu seperti apa. Nah, untuk fiturnya juga ada, teman-teman, untuk mikrotik ini. Dan kita harus ketahui fitur-fitur itu seperti apa. Dan proses instalasi itu bagaimana, konfigurasinya bagaimana. Nah, fungsi-fungsi mikrotik itu bagaimana. Kita harus ketahui terlebih dahulu dasar-dasar mikrotik itu sebelum kita mendapatkan sertifikat mikrotik itu sendiri, teman-teman. Dan juga kita harus mempelajari troubleshooting dasar. Misalkan ada kendala di bagian router OS, nah kita harus cari tahu terlebih dahulu apa permasalahan yang ada di router OS itu sendiri. Entah bagian perangkat-perangkat yang ada di dalam router OS itu sendiri ataupun perangkat-perangkat yang ada di lainnya, teman-teman. Kita harus ketahui terlebih dahulu dasar-dasar yang ada di situ. Nah, selain itu, pembelajaran ini diharapkan dapat mempersiapkan peserta untuk memperoleh sertifikat mikrotik atau kita bisa sebut Certified Network Access atau kita bisa sebut MTCA. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk cara kita mendapatkan sertifikat itu kita harus mempelajari atau kita memahami terlebih dahulu dasar-dasar yang ada di mikrotik ini, teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian materi ketiga, yaitu sertifikat
atau program sertifikat mikrotik, teman-teman. Nah, untuk sertifikat mikrotik ini adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh mikrotik untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola jaringan menggunakan router OS, teman-teman. Nah, seperti yang saya bahas tadi, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa atau komponen-komponen apa yang ada di dalam router OS itu sendiri, teman-teman, ataupun di router board, teman-teman. Kita harus ketahui atau memahami terlebih dahulu, baru kita akan mengetes atau mengetes diri kita mampu atau tidaknya kita mengetahui seberapa banyak kita mengetahui router OS itu seperti apa ataupun mikrotik itu apa. Nah, sertifikat ini diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus ujian resmi. Nah, seperti itu, teman. Kita harus memahami dasarnya dulu terlebih dahulu, baru kita akan membuktikan, yaitu mengikuti pelatihan dan lulus ujian resmi. Nah, selain menjadi bukti kompetensi, sertifikat mikrotik juga dapat meningkatkan peluang kerja di bidang IT support, network administrator, network engineer, maupun internet service provider. Nah, atau kita bisa sebut ISP. Nah, itu kelebihan dari sertifikat mikrotik ini, teman-teman. Setelah kita mengetahui ataupun kita sudah belajar tentang mikrotik ataupun yang ada di dalam mikrotik itu, dan kita mendapatkan sertifikat itu, lalu kita akan misalkan mau mengelamar kerja itu gampang, teman-teman, karena kita sudah mempunyai sertifikat resmi dari mikrotik itu sendiri, teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian terakhir, teman-teman, yaitu materi keempat terkait ujian MTCNA, teman-teman. Nah, untuk ujian ini diawali dengan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui situs resmi mikrotik. Ujian ini dilaksanakan secara online dan terdiri dari 25 soal yang harus dilakukan dalam waktu 1 jam. Nah, 25 soal itu seperti materi-materi dasar, teman-teman, dari mikrotik itu, entah dari router OS itu sendiri ataupun dari router board, teman-teman, atau kita harus pelajari terlebih dahulu perangkat lunak dan perangkat keras yang ada di mikrotik ini, teman-teman. Nah, bentuk soalnya itu random, yaitu bisa berubah pilihan ganda atau single choice, multiple choice, ataupun router all puzzle. Nah, tabel praktik laboratorium maupun esai soal yang diujikan secara acak atau random dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, untuk ujian MTCA ini kita harus bisa belajar bahasa Inggris juga, teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus juga belajar bahasa Inggris agar tidak bingung saat mengikuti ujian MTCA ini, teman-teman. Karena sebagian besar pengantarnya itu bahasa Inggris. Nah, untuk dinyatakan lulus, peserta harus memperoleh nilai minimal 60% atau bisa sebut sebagai misalkan kita menyelesaikan hanya 20. Nah, kita bisa memperoleh 60% dari soal tersebut, teman-teman. Nah, bagi peserta yang memperoleh nilai 50% ataupun hingga 59%, mikrotik memberikan kesempatan mengikuti ujian ulang atau second chance. Nah, misalkan kita sudah tanggung ini ataupun waktunya kita sudah terbatas, kita hanya bisa menyelesaikan nilai hanya 50%, itu kita bisa memulai nilai lagi dan kita memperbaiki nilai yang minimal harus 60%. Nah, mikrotik ini juga memberikan kesempatan mengikuti program Mikrotik Academy, yaitu Mikrotik Consultant atau Trainer, dan nilai minimal yang harus dicapai adalah 75% untuk sertifikat Associate MTCNA ataupun Engineer MTCNA, teman-teman. Oke, mungkin begitu saja untuk keempat materi MTCNA itu seperti apa atau mikrotik itu seperti apa, teman-teman. Nah, untuk contoh sertifikatnya seperti ini, teman-teman. Sertifikat resmi dari mikrotik itu sendiri, teman-teman. Nah, sini ada cap dari
dapat dan ada nama siapa yang sudah sukses dalam ujian. Nah, seperti itu teman-teman untuk contohnya. Oke, mungkin segitu saja untuk materi kita kali ini teman-teman. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.